Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dongka, hidupnya akan kuberikan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, penuh dengan depresi, penuh dengan stres, penuh dengan tekanan. Kenapa? Dia tidak mau bertahkim, dia tidak mau melirik, dia tidak mau membaca, dia tidak mau mempelajari, dia tidak mau memahami Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi khassahu bi syafa'ah amma ba'du. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita teruskan hancak kita. Apa itu hancak dalam bahasa Indonesia? Episode lanjutan ya. Lanjutan dari kitab Mukhtasar Targhib wa Tarhib. Kita masuk ke hadis ke-361. Bismillahirrahmanirrahim. An Pudolatab ini Ubaidin wa Tamimid dari radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Pudolah bin Ubaid wa Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda, man qara'a sing saha jelema anu maca asra ayatin, yang membaca 10 ayat, fi lailatin, di suatu malam, kutibalahu kintorun, maka ditetapkan baginya kintorun, jambatan. Wal kintoru, dan jembatan itu khairun, lebih bagus, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Fa idza kana yaumul qiyamati yaqulu rabbuka azza wa jal, dan tatkala hari kiamat datang, berkatalah Allah Rabbuka azza wa jal, kepada siapa? Kepada orang yang suka dawam baca Quran 10 ayat tiap malam. Apa kata Allah? Iqra, baca, warqa, tingkatkan, bikuli ayatin, tiap ayat yang kamu baca, darajatan, hatta yantahiya ila akhiri ayatin ma'hu, sampai kamu selesai daripada ayat yang kamu baca. Yaqulullahu azza wa jalla lil 'abd, dan Allah pun berkata kepada hamba itu yang suka apa? Yang suka baca Quran tiap malam walaupun 10 ayat. Apa? Iqbil, pegang olehmu, terima olehmu. Fayaqulul 'abd biyadihi, dan hamba itu yang suka baca Quran 10 ayat dalam semalam, ya Rabb anta alam, engkau lebih tahu apa yang harus aku terima. Yaqulu bihadil khulq wa bihadin, ya udahlah, aku berikan kenikmatan yang kekal di surga ini. Rawahu Tabrani. Jadi hadis ini menceritakan satu, tentang keutamaan baca Al-Quran di malam hari, at least setidaknya 10 ayat. Saya tidak baca Quran, atuh Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak Binas sebelum tidur, itu udah berapa ayat? Istiqomahin, syukur-syukur baca Quran. Ini jujur aja, saya merasa terbangunkan, saya merasa didagorin oleh hadis ini. Terkadang kita terlewatkan malam-malam itu baca Quran, langsung duksek hees weh. Dan yang lebih parah lagi, jangan-jangan Al-Quran itu sudah berdebu.
di atas lemari kita. Kita hanya menyentuhnya dalam 2 momen. Satu ketika bulan Ramadan, kedua ketika ada yang meninggal. Ini hati-hati. Sebelum saya teruskan, ini ada kisahnya. Dialog antara Allah dengan seorang hamba yang suka baca Quran, walaupun 10 ayat. Tapi sebelumnya mari kita muhasabah dulu. Udahlah, kita jangan don't blame it on the rain, jangan mencari kesalahan orang lain. Yuk kita kembali pada diri kita. Ada sebuah doa sebelum saya teruskan ini tentang Al-Quran ini, tentang hadis ini. Ada sebuah doa surat Ali Imran ayat 8. Ini ngeri, Pak. Yuk kita baca. Rabbana Ustaz, Rabbana la tuzigh qulubana. Mari kita dengarkan. Qari, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, Ustaz. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Allahu Akbar. Mari kita dawamkan doa ini. Kita nggak tahu, Pak. Allah sudah mendatangkan Al-Quran, Allah sudah memberikan hidayah kepada kita. Kita pertahankan ini untuk bergantung kepada Allah supaya tetap dalam hidayah. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah ya Rabb, la tuzigh qulubana, janganlah Engkau memalingkan, mencondongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau beri hidayah kepada kami, setelah Engkau memberikan Al-Quran kepada kami. Tapi karena kami dikuasai oleh nafsu, kami dikuasai oleh ambisi, akhirnya setelah kami mendapatkan hidayah, kami berada dalam kesesatan. A'udzubillah. Untuk itu ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Artinya apa? Kita jangan overconfidence dengan apa yang kita telah lakukan hari ini. Kita terus minta kepada Allah untuk kekuatan keimanan, kekuatan ditempatkan dalam kekuatan hidayah. Bahkan bagaimana ketika orang itu Al-Quran sudah diturunkan, sudah diterima, tidak mau bacanya, tidak mau menghafalkannya, apalagi mengamalkannya, melirik pun tidak tahu. Bahkan kemarin saya dapat WA dari teteh saya itu, apa? Jir, gimana katanya menghadapi orang? Ngadepin orang gimana, teh? Iya, teteh tuh ngajak, yuk kita baca Quran. Ngapain baca Quran? Artinya enggak paham. Astagfirullahaladzim. Teh bejakeun ka manehna, kumaha rek paham arti mun teu maca. Pan perintah dialurkan ikro, baca. Lantas bagaimana teh? Geus lah doakeun weh. Jelema kitu mah kurang piknik, piknik we, ulah dilawan sarwana. Sampai seperti itu, Pak. Ngapain baca Quran? Auzubillah. Kalau kita nggak paham, ari maneh kumaha rek paham mun teu maca heula. Bener teu Ustaz? Nah itu. Makanya ini muhasabah kita pertama sebelum melanjutkan ini kita punya kajian. Yuk kita minta kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan kau palingkan hati kami kepada kesesatan setelah ba'da idh hadaitana, setelah Engkau berikan kami hidayah. Dulu siapa ulama pada zaman Bani Israel? Barsiso ya? Wali ya? Barsiso.
banyak ilmunya, tapi detik-detik akhirnya karena dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, demikian juga Al-Quran. Dalam Al-Afu surat Toha surat 20 124 sampai 126. Mari kita lihat bagaimana nanti ada dialog antara Allah dengan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran. Toha ayat 124 sampai 126. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat?" Dialah Allah berfirman, "Demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan." Nah itu, waman a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya akan kuberikan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, penuh dengan depresi, penuh dengan stres, penuh dengan tekanan. Kenapa? Dia tidak mau bertahkim, dia tidak mau melirik, dia tidak mau membaca, dia tidak mau mempelajari, dia tidak mau memahami Al-Quran. Di dunia ma'isyatan dhanka. Lantas bagaimana di akhirat? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kukumpulkan di hari kiamat dalam keadaan buta. Orang ini protes, "Ya Rabb, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira." Kenapa engkau mengumpulkan kami dalam keadaan buta, sedangkan dulu kami hidup dalam keadaan melek? Naon cek Allah, wa kadzalika atatsna ayatuna panasitaha. Pan baheula sia keur hirup ku aing geus dibere Al-Qur'an. Pan dulu kamu ketika hidup di dunia dikasih Al-Qur'an, panasitaha, kamu melupakannya. Boro-boro mau ngamalin, boro-boro memahami, maca ge embung. Wa kadzalika yaumatun sa, wayahna ayeuna baheula maneh dulu kamu melupakan Al-Qur'an, sekarang giliran kamu aku lupakan. Emang ngeunah tah kitu para dulur sadayana ya? Hayulah para teman-teman yang ada di rumah yang mengikuti live streaming ini, yulah sama-sama lah. Saya juga kadang-kadang ya jujur aja saya mah buka-bukaan saja, kadang-kadang sok kaliwat. Atau supaya kita tidak terlewatkan ayat Al-Quran dalam satu malam, kita kembali kepada kajian hadis ini ya minimal Al-Fatihah, ayat kursi, kulhu, palak binas ditiupkeun tuh sancan sebelum tidur. Mudah-mudahan itu dawam. Mun hese-hese teuing mah, mun kedul-kedul teuing mah, Islam mah ajib. Islam itu Allahu Akbar, sangat memudahkan. Saking memudahkan wadeninya, ayat curhat sahabat kepada Rasulullah, keren guys, keren. Islam itu tidak memberatkan. Islam itu, Allah itu ingin kita hidup sederhana. Allah itu ingin kita hidup dalam kemudahan. Kita aja yang membuat hidup ini susah. Kan ada di dalam surat Al-Baqarah 185, yuridullahu
bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Aku ingin kamu hidup mudah, bukan dalam kesusahan. Balik kepada hadis ini. Ya. Jadi hadis ini mengetengahkan bahwa Allah nanti di hari kiamat akan ngumpulin di surga. Nah, ini ada doa khatmil Quran. Ada doa khatmil Quran. Saya catat tadi nih. Nah, jadi begini. Jadi bapak-bapak, hadis ini diterangkan dengan sebuah riwayat. Jadi di surga itu orang-orang yang unggal peting, yang tiap malam suka baca Quran 10 ayat. Sakit itu tinggal 10 ayat coba. Kumaha sajus 2 juz 10 ayat dikumpulkan ke Allah. Ya. Segitu teh yang dapat. Ya, artinya di surga itu Allah kumpulkan orang-orang yang suka baca Quran malam hari, dikumpulkan. Nah, begini. Makanya doanya kita bacakan. Allahumma ij'alna mimman yuqalu lahu fil jinan iqra warqi warattil kama kunta tartallu fid dunya fa inna manjilataka inda akhiri ayatin taqra'uha birahmatika ya arhamar rahimin. Ini ada doanya. Allahumma ij'alna, ya Allah jadikanlah kami mimman yuqalu lahu, orang-orang yang diseru fil jinan, di surga oleh Allah. Kata Allah, iqra warqi, iqra baca oleh Al-Quran, warqi tingkatkan lagi bacaanmu, warattil baca secara tartil, kama kunta tartalu seperti halnya kamu membaca tartil di dunia. Fa inna manjilataka, sesungguhnya kedudukanmu, inda akhiri ayatin taqra'uha, ayat terakhir yang kamu baca di dunia, birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu yang maha pengasih. Nah, di sini jadi jangan salah pengertian, Pak. Bukan berarti kedudukan kita ayat terakhir yang kita baca. Ayat terakhir yang kita baca tabat atau yang jadi Abu Lahab, bukan. Yang terakhir tungtungna munafikin naon tah? Naon tah? Naon tah nu munafikin musyrikun misalkan. Walau karihal musyrikun, terakhir misalkan, atau yang jadi musik, bukan. Jadi yaitu itu akumulatif. Jadi berapa ribu ayat, berapa ayat yang kita baca selama hidup. Nah, itu dia. Jadi mohon ya, jangan salah pengertian. Jadi membuat ciut orang yang baca Quran, tong-tong aing sancan paeh aing terakhir walau karihal musyrikun, berarti musyrik atuh. Enggak ya. Mohon ini jangan, ini menurut pendapat saya yang Al-Fagir ini. Nah, ya di situ. Ayat terakhir tentang apa misalkan? Tentang itu ya, tentang Al-Lahab misalkan. Terakhir dia membaca surat Al-Lahab, Allahu Akbar, tabat yada abil habi watab, ya, bukan ya. Jadi kedudukan kita adalah bagaimana ayat-ayat yang kita baca selama hidup. Nah, itu maksudnya, ya. Nah, itu Pak. Nah, setelah itu kembali lagi kepada materi ini. Allah ngumpulin, yaqulullah azza wa jalla, iqbid, terima ini reward dariku. Apa kata manusia? Ya Rab anta alam, kumaha anjeun ya Allah, engkau lebih tahu. Apa nges? Ini saja kenikmatan dariku untukmu, yaitu kenikmatan surga yang kekal. Tuh Pak, ya. Nah, itu. Jadi mulai saat ini yuk ya, karena Quran ini adalah satu-satunya kitab suci, sekali
satu-satunya kitab suci yang bisa dihafal oleh umatnya. Agama lain, maaf cakap, saya belum pernah mendengar. Maaf cakap. Dan kemurniannya itu terjaga. Surat Al-Hijr ayat berapa Ustaz? Inna nahnu nazzalna dzikra. Punten Ustaz. Nanti kita dengarkan. Nah, hadis ini Bapak-bapak, ini sebuah konsekuensi logis dari penjagaan kemurnian Al-Quran. Maka kemurnian Al-Quran itu salah satunya itu dihafal oleh umatnya. Dan yang berikutnya diberikan reward, diberikan balasan ganjaran yang sangat amat mulia oleh Allah bagi mereka yang membaca Al-Quran, apalagi menghafalkannya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, ini dipelihara oleh Allah. Salah satu pemeliharaan kemurnian Al-Quran, sampai satu titik pun itu ketahuan kalau ada pelanggaran. Satu titik, misalkan Ar-Rahim, ada yang iseng, Rahim itu dikasih titik, hanya jadi jim, kan beda, jadi apa? Rojim, ketahuan. Maka salah satunya adalah Allah kasih kabar gembira lewat Rasulullah SAW, lewat hadis-hadis seperti ini. Pada tahun 2008, ketika itu saya berkesempatan untuk studi banding ke Amerika Serikat. Ketika itu ada program yang mengadakan East West Center di Honolulu. Saya dikarantina di sana, akhirnya diterbangkan ke mainland. Saya ditempatkan di Fayetteville. Fayetteville itu North Carolina di selatan, 8 jam dari New York itu. Nah, di situ saya berkesempatan mengunjungi Museum Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll ini adalah scroll itu suhuf, laut mati. Jadi di situ saya masuk di situ, yaitu bagaimana Bible itu dikumpulkan dari apa? Dari suhuf-suhuf. Nah, di museum itu saya melihat suhuf-suhuf itu ada yang robek, ada yang ini gitu kan. Misalkan satu lembar begini gitu kan, satu lembar begini. Tapi di sininya udah kemakan rayap, udah rapuh. Artinya bacaannya itu sudah tidak utuh. Nah, karena tidak utuh itu, saya berpikir ini boleh jadi karena ayatnya itu tidak utuh, boleh jadi ada ide-ide manusia untuk melengkapi ayat tersebut. Kalau Quran tidak ada. Kalau Quran itu dihafal. Sementara yang saya lihat, seeing is believing. Saya melihat, semakin begini. Dipajang tuh. Penemuan suhuf dipajang gitu kan, yang robek-robek gitu kan. Ini maksudnya apa? Ya disambung-sambung begitu. Nah, kalau Quran tidak. Kalau Quran apa penjaganya? Para penghafal. Jadi bukan kecil, tidak ada tidak ada diksi manusia yang ada di dalam ayat Al-Quran. Kenapa? Murni. Nah, demikian. Wallahu alam dengan kitab itu ya. Kita wallahu alam ya. Nah, begitu. Kembali lagi ke ini. Makanya di sini, di dalam hadis ini jelas bahwa Allah menempatkan tempat yang istimewa bagi mereka apa? Yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran tiap malam. Ya tadi, ya kalau tidak baca Quran ngebet gitunya, ya minimal sebelum tidur lah kita baca Al-Fatihah, yang saya bilang Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falak Binas, Bismillah. Nah, terus gini Pak, kadang-kadang kita ini suka gengsi, udah berusia seperti ini, usia kita sudah menjelang asar, bahkan ayo nunggu maghrib,
can bisa maca Quran. Nah di dalam live streaming ini ya jangan takut lah Pak, jangan gengsi ya, kita sama-sama. Toh saya juga baca Quran belum pasti, makanya alhamdulillah kalau di Ajikro kalau pas ayat Al-Quran ada qori jadi wani orang, jadi nitahwe ka qori gitunya, jadi moal salah. Iya. Nah jadi begini teman-teman atau siapapun yang belum bisa baca Quran, mumpung masih ada waktu, mumpung hirup keneh ya, yuk kita belajar. Era kasaha, daripada dikumpulkan jadi buta, hayo. Benar tuh, terbata-bata. Nah ini justru peluang bapak-bapak, teman-teman, sahabat. Kita belajar terbata-bata, ulangi lagi. Justru semakin banyak kita ngulang huruf dan kalimat yang salah, secara tajwid secara makharijul huruf, justru semakin banyak pahalanya. Mindset kita harus kita rubah. Era orang sok salah wae, diulang-ulang wae. Justru ketika kita ngulang ayat yang kurang tepat bacaannya, justru itu berlipat ganda. Terus juga mohon maaf ini kepada para ustadz ya, ini curhatan teman-teman yang malu belajar Al-Quran karena takut salah ya, ini curhatan. Saya tidak menasehati kepada teman-teman para ustadz yang menjadi guru baca Al-Quran, tidak sama sekali. Ampun paralun ya, ampun paralun. Ini mah bukan ini mah curhatan dari sahabat yang malu belajar baca Quran. Nah begini, jadi tidak sedikit saudara kita yang ingin belajar Al-Quran tapi geus kolot, era malu, walhasil dia nggak mau ngaji. Kunaon bung aing mah mun ngaji ka itu kunaon da aya bacaan Al-Quran kunaon aing era, aku malu. Nah kenapa sok disalahkeun wae? Nah suka disalahin wae, bod aing hese pan aing dodi no teu bisa aing teh kumaha tuh. Terus kumaha akhirnya apa? Dia nggak mau ngaji lagi karena makharijul hurufnya suka disalahin wae ku ustadna. Nah ini teman-teman sahabat, kepada teman-teman yang berperasaan seperti itu jangan takut ya, ngaji aja nggak apa-apa, tidak bakal turun derajat ketika ini. Untuk teman-teman yang baru belajar Al-Quran karena takut salah ya, nggak bakal turun derajat ketika benerin sama ustadznya. Terus aja salah sa atau kumahalahnya orangnya te pasah ieu nya font word misalkan berulang-ulang. Tenang aja sahabat, makin banyak mengulang makin ini. Nah itu untuk para sahabat yang membaca Al-Quran yang masih salah ya, jangan apa pakai bahasa Sunda sih ya, jangan minder, terus aja ya insya Allah. Nah terus mohon maaf, ampun paralun kepada para ustadz ya, punten pisan karena suka curhat. Makanya yuk kita rangkul orang-orang yang sudah berumur atau yang masih belajar atau siapapun yang susah baca Quran, soklah mengajar dengan cara menyenangkan, ulah didedatkeun teuing. Didedat geus salah benar atuh makin ini gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah bagi para pembelajar Al-Quran jangan minder, bagi yang ngajar Al-Quran yuk kita mengajarkan Al-Quran lebih menyenangkan, lebih menyentuh lagi. Yang kita hadapi ini adalah hamba-hamba Allah yang ingin kenal dengan kitabnya. Kenapa demikian? Kemarin saya mendapatkan kabar kemana itu si fulan nggak ngaji lagi, mungun cenah ngaji di era kunaon eta mun ngaji cenah salah wae alah. Nah itu ya begitu. Mari kita berantaslah buta huruf Al-Quran. Makanya alhamdulillah ya, yang terbiasa one day one juz teruskan ya, teruskan. Udahlah
Yang tadi saling nyinyir, jangan saling nyinyir lah. Yang tadi buat apa baca Quran cenah kalau tidak paham artinya, kumaha maneh we lah. Geus kumaha maneh, mana yang artina, pelajari lah. Mana yang menemukan hikmah tanpa baca Al-Quran mangga teh teuing. Tapi omat, kamu jangan nyindir kepada yang baca Al-Quran. Udah begitu. Zaman geus kieu saling sikut, saling menyinyir. Orang mah penyakitnya kan suka banyak juniper ya Ustaz. Juniper, julid, nyinyir, baperan. Julid ka jelema, nyinyir we, baperan, dibere nyaho baperan. Dibere nyaho keur ngaji, malah dimusuhan majelis taklimna. Dibere nyaho ku DKM, masjid nu di musuhan, teu datang deui ka masjid. Gitu. Ya. Demikian ya. Ya, kesimpulannya hari ini hayulah kita berusaha semaksimal mungkin yang ngenuul baca Quran. Ya, samalah saya temenin lah. Yuk kita mulai rajin lah. Ya, mumpung masih hirup keneh. Ya. Terus yang sudah bagus bacaannya, yuk ajarin saya, kami supaya bagus. Terus terang Pak, saya mah Pak, mun wadeni ieu mun urang di tita imam, aduh pangberatna Ustaz, pangberatna sieun kacaletot tuh geus. Makanya selagi ada orang yang bisa baca Quran, soklah jadi imam. Itu begitu. Yo yang merasa kurang, ayo kita belajar. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW. Keren Pak. Rasulullah SAW top. Ada orang datang ke Rasulullah curhat. Orang ini ibadahnya pas-pasan Pak. Ya Rasulullah, inilah asumu ila syar wala usolli ila khams walaysa li malun li sadaqatin wala hajjin ya Rasulullah. Kaifa ana idza mitu ya Rasulullah. Ada seorang sahabat yang curhat ke Rasulullah, ibadahnya pas-pasan, baru yang wajib-wajib aja. Ya Rasulullah, aku puasa baru bisa puasa Ramadan, wala azidu alaih, belum bisa puasa sunat. Da aing mah lapar wae teu kuat jam 10 geus kukurubukan. Wala usolli ilal khams, aku juga sholat baru 5 waktu saja. Wala azidu alaih, dan aku belum menambahkan ibadah-ibadah selain itu. Dah ngedul, rek duha masih dagang, rek tahajud dah kebluk, ngan ukur yang wajibnya saja. Terus kenapa? Walaisa limalun, aku juga punya duit. Buat apa? Buat sedekah, apalagi umrah dan haji. Terus apa masalahnya? Kaifa ana idza mitu ya Rasulullah, bagaimana aku mati ya Rasulullah dengan ibadah yang baru wajib saja. Ini mohon dicermati, ini bukan menyepelekan ibadah sunat, bukan sama sekali. Jangan sampai salah pengertian. Ya, ini riwayat ini menceritakan tentang sahabat yang baru saja, yang baru melaksanakan ibadah wajib. Dia belum menambahkan dengan ibadah sunnah. Bukan berarti menyepelekan, tidak. Alhamdulillah. Kembali. Lantas kata Rasulullah, emang kenapa ibadahmu itu baru yang wajib-wajib saja? Iya ya Rasulullah, kaifa ana idza mitu, kalau gini gua mati gimana? Dengan ibadah yang ala kadarnya ini ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Keren. Ini seorang pendidik, ini seorang murabbi, ini seorang muallim, ini seorang muadib. Ini dia yang selalu menjadi motivator, yang menjadi seorang inspirator, yang menjadi seorang penyemangat bagi sahabatnya. Apa kata Rasul? Dakhaltal jannata mai, engkau masuk surga bersamaku. Dalam kurung, walaupun ibadahmu baru wajib-wajib saja. Ihfad qalbaka min isnatain, ingat, jaga hatimu dari 2 perkara. Yang pertama, minal ghil, dari dengki. Selamatkan ibadah sholatmu, selamatkan ibadah sholat baca Quranmu. Dengan apa? Jaga hati kita, jangan sampai ghil, dendam, geleh, gemeh. Hati-hati. Dan yang nomor kedua, kau masuk surga bersamaku. Engkau belum melaksanakan ini itu yang sunnah-sunnah, tetap kamu masuk surga bersamaku.
Jaga hatimu dari dua perkara. Apa? Wa minal ujub, dari membanggakan diri. Ini Pak, ngeri. Bangga-bangga diri. Terus apa yang terjadi? Berikutnya, ihfad ainaik min itsnatain. Jaga matamu dari dua perkara. Pertama, melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Dan yang nomor kedua, nih. Antal dzarya bihima musliman. Jaga matamu, selamatkan ibadah sholatmu, selamatkan pahala ibadah sholatmu, selamatkan pahala sedekahmu. Dengan apa? Dengan tidak memandang dengan pandangan matamu yang meremehkan saudaramu. Hati-hati Pak, pandangan yang meremehkan. Baca Qurannya masih pelatot-pelatot. Cuma segitu. Ya Allah, ya. Pandangan meremehkan, memicingkan mata, ini aja, nggak boleh. Membuat malu orang di depan umum nggak boleh. Ini Islam Pak, ini Islam. Aslama yuslimu, salima, menyelamatkan harga diri orang lain dengan tutur kita, dengan sikap kita. Tong abong-abong orang pintar, tong abong-abong orang banyak ilmu, dengan enaknya menjatuhkan orang lain. Emang siapa kita? Jadi mung serang mang sering orang iya angges kapalang ini. Dan yang ini nih kata Rasulullah, ihfad lisanak min isnatain. Jaga lidahmu, selamatkan ibadah salatmu, selamatkan pahala ibadah salatmu, selamatkan pahala sedekahmu, selamatkan pahala bacaan Qur'anmu. Dengan apa? Baca apa naon kalah itu? Baca naon kalah? Nanti jaga lidahmu dari dua perkara. Apa? Yang pertama bohong, yang kedua gibah. Kata Sayyidina Ali, kesalahan terbesar dalam hidup kita adalah ketika kita sudah mulai kepo kepada kesalahan orang. Hati-hati. Itu hebat kan, Rasul selalu memberikan inspirasi. Makanya kalau kata pendeta Hindu, Rasul itu Muhammad is a soul of kindness. Muhammad adalah ruh daripada kebaikan. Kalau kata orang Katolik Roma mengatakan Muhammad is a leader, Muhammad is a messenger, Muhammad is a warrior, Muhammad is a legislator, warrior. Is there anyone greater than he? Kata Alfonso de Lamartine, banyak tuh kata-kata. Muhammad seorang nabi, Muhammad seorang rasul, Muhammad seorang pemimpin, Muhammad seorang pejuang. Ada nggak orang yang lebih hebat daripada Muhammad? No. Tapi bagaimana ketika Rasul ditanya, Man anta ya Muhammad? Siapa dirimu wahai Muhammad? Rasulullah tidak menjawab, Ana habibuka ya Rabb, aku adalah hamba, aku adalah kekasihmu. Tidak. Man anta ya Muhammad? Siapa dirimu wahai Muhammad? Rasulullah tidak mengatakan, Ana rasuluka ya Rabb, aku adalah utusanmu. Tidak. Man anta ya Muhammad? Ana nabiyuka ya Rabb, aku adalah nabimu. Tidak. Jawaban Rasulullah begitu membuat kita malu. Man anta ya Muhammad? Panjenenganipun sinten? Ari maneh saha? Jawabannya, aku adalah hambamu yang banyak dosa, hambamu yang banyak kelemahannya. Kita ya mudah-mudahan. Nah itu semua batin kita akan tenang. Kembali lagi yuk, minimal lah 10 ayat Al-Quran unggal pentingnya Wak Haji ya. Nah ini saya sarankan nih Pak nih, kemana-mana mawa weh. Nah Al-Quran Al-Mujaza weh kemana-mana ya mawa weh, rek dibaca rek henteu, mudah-mudahan dibaca. Bener tuh Wak, bener tuh Wak. Weh enak jut sekian pacan can ya tenang we pan orang milor heug nu penting mah aya saksi ka mana-mana orang mau Quran sajus dah hayang gitunya dah hesa dah bener Wak menuturkan ul Wak bener Wak ngaduul. Makanya
materi ini mengingatkan saya, don't be kedul lah. Ya, baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang sedang live streaming, don't despair of making your Quran improve. Jangan putus asa bacaan Quran untuk terus meningkat. Semakin banyak baca Quran, ketika mengalami kesalahan dalam membaca Al-Quran, hurufnya, tajwidnya, maka berlipat ganda pahala yang teman-teman lakukan. Jangan putus asa. Insya Allah, mumpung kita masih ada waktu, jangan sampai kita digugat oleh Allah, dikumpulkan dalam keadaan buta. Mumpung masih ada waktu. Terima kasih, mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.